Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indah Hasani dengan NPM 19111000373, mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas I semester 3. Saya akan mempresentasikan jurnal saya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Sejarah Perkembangan Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam. Awal perkembangan filsafat pendidikan Islam dimulai ketika terbentuknya filsafat yang mengajarkan tentang usaha-usaha mencari asas-asas fundamental pendidikan Islam, berpikir logis dan rasional yang mengarahkan seseorang menjadi pribadi yang berpegangan pada pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam diperkirakan berkembang sejalan dengan latar belakang sejarah perkembangan agama Islam, seperti yang kita ketahui bahwasanya penyebaran agama Islam berawal dari kota Mekah, yaitu kota kelahiran Rasulullah SAW. Namun Islam baru membangun dirinya sebagai peradaban yang lengkap di periode Madinah. Periode ini meliputi masa kehidupan Nabi SAW dan masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidin. Periode awal perkembangan Islam ini dibedakan dari periode berikutnya dengan pertimbangan bahwa masa kekuasaan Nabi dan para penggantinya. Kekuasaan Islam berpusat di Arab. Pemikiran mengenai filsafat pendidikan pada periode awal ini merupakan perwujudan dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis yang keseluruhannya membentuk kerangka umum ideologi Islam. Pemikiran filsafat pendidikan Islam pada periode awal ini terfokus pada upaya pengaplikasian nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan dengan menjadikan peri kehidupan Rasulullah SAW sebagai rujukan teladan langsung. Dengan kata lain, orientasi pemikiran filsafat pendidikan Islam ketika itu adalah tentang bagaimana memenuhi tuntunan hidup tentang perilaku yang Islami. Di sini terlihat jelas bahwasanya pemikiran filsafat pendidikan Islam belum tercemar oleh unsur luar. Pemikiran dari tokoh pendidikan Islam di masa klasik adalah yang pertama Ibnu Taimiyah dengan pemikirannya yaitu ilmu yang bermanfaat sebagai asas bagi kehidupan yang cerdas dan unggul. Yang kedua Ibnu Maskawayh dengan pemikirannya yaitu mewujudkan akhlak yang mulia. Yang ketiga Ibnu Sina dengan pemikirannya yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Dan yang keempat pemikiran dari Al-Ghazali yaitu pengajaran akhlak, memuliakan manusia, dan lain sebagainya. Pemikiran tokoh pendidikan Islam pada masa modern adalah di mana tokoh pembaharuan pendidikan Islam bercorak modernis sejalan dengan pembaharuan pendidikan Islam penuh yang dilakukan pada 3 wilayah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani, Mesir, dan juga India. Di wilayah Turki adalah Sultan Ahmad III dan Sultan Mahmud II. Wilayah Mesir adalah Muhammad Ali Pasha dan Muhammad Abduh Rashid Ridha Ismail Razi Al-Faruqi. Di wilayah India adalah Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam pada masa klasik di periode 750 sampai dengan 1350 Masehi. Pada masa klasik, pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-maddah untuk pengertian kurikulum, karena pada masa itu kurikulum lebih identik dengan serangkaian mata pelajaran yang harus diberikan kepada murid dalam tingkat tertentu. Yang pertama, kurikulum pendidikan Islam sebelum berdirinya madrasah terdiri dari kurikulum pendidikan rendah, di mana pada kurikulum pendidikan rendah ini terdapat kesukaran ketika membatasi mata pelajaran yang membentuk kurikulum untuk semua tingkat pendidikan yang bermacam-macam. Pertama, karena tidak adanya kurikulum yang terbatas baik untuk tingkat rendah maupun tingkat penghabisan kecuali Al-Quran yang terdapat pada seluruh kurikulum. Kecuali kesukaran membedakan di antara fase-fase pendidikan dan lamanya belajar karena tidak ada masa tertentu yang mengikat murid-murid untuk belajar pada setiap lembaga pendidikan.
Yang kedua adalah kurikulum pendidikan tinggi. Menurut Rahman, pendidikan jenis ini disebut pendidikan orang dewasa. Kenapa? Karena diberikan kepada orang banyak yang tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan mereka mengenai Al-Quran dan juga agama. Kurikulum pendidikan tingkat ini dibagi kepada 2 jurusan, yaitu jurusan ilmu-ilmu agama dan jurusan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam setelah berdirinya madrasah. Sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan, mendirikan madrasah adalah dianggap sebagai sesuatu yang signifikan. Di satu sisi, berdirinya madrasah merupakan sumbangan Islam bagi peradaban sesudahnya. Akan tetapi, di sisi lain, hal ini membawa dampak yang buruk bagi dunia pendidikan setelah hegemoni negara yang terlalu kuat terhadap madrasah. Akibatnya, kurikulum madrasah ini dibatasi hanya pada wilayah hukum, yaitu fikih dan juga teologi. Satu pertanyaan yang dapat kita kembangkan adalah bahwa kenapa legalisme fikih atau syariat terlalu dominan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam? Ya, menurut Fazlur Rahman ada pandangan yang terus-menerus diungkap, yaitu karena ilmu itu luas dan hidup ini singkat, maka orang harus memberikan prioritas, dan prioritas itu dengan sendirinya diberikan kepada sains-sains agama yang membawa kejayaan di akhirat nanti. Sedangkan menurut Az-Yumarredi, mereka memang berpandangan bahwa lembaga-lembaga ini dikuasai oleh mereka yang ahli agama, dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa tidak otonomnya madrasah dari tanah wakaf yang diberikan oleh para dermawan dan penguasa politik. Motivasi kesolehan mendorong para dermawan untuk mengarahkan madrasah bergerak dalam bidang ilmu-ilmu agama karena dianggap mendatangkan pahala. Yang ketiga, pemikiran pendidikan Islam di masa kontemporer. Para tokoh pemikir pendidikan Islam pada masa kontemporer dan juga pemikirannya adalah yang pertama Az-Zumardi Azra dengan pemikirannya yaitu mewujudkan insan kamil atau manusia yang paripurna. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pemikirannya yaitu kurikulum yang berisikan moral, individual, masyarakat, dan membentuk manusia muslim. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim dengan pemikirannya yaitu prinsip-prinsip pendidikan berupa prinsip kemandirian dan juga prinsip kesabaran. Yang keempat yaitu Zainuddin Labai El-Yunus dengan pemikirannya yaitu melakukan perombakan terhadap sistem pendidikan, menyusun kurikulum dan daftar pelajaran yang lebih sistematis serta mengubah sistem pendidikan surau menjadi sistem pendidikan klasikal. Yang kelima, Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan pemikirannya yaitu pengajaran akhlak serta pengamalannya. Yang keenam yaitu Profesor Dr. Mahmud Yunus dengan pemikirannya yaitu memperbaiki madrasah dan membangun serta mengembangkan pendidikan agama Islam. Yang ketujuh yaitu Ki Hajar Dewantara dengan pemikirannya yaitu pendidikan sebagai alat perjuangan, kurikulum yang termasuk di dalamnya adalah berupa olahraga, permainan, mengaji, menari, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.